warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Al-mukarramun para habaib dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, jajaran pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Koramil, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Awan Bugaya sekeluarga, Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan berkat wasilah pembacaan sholawat burdah Allah kabulkan semua hajat kita. Amin. Yang punya problem Allah berikan jalan keluar. Amin. Yang punya cita-cita Allah sampaikan cita-citanya. Di antara kita yang belum menikah dan sudah waktunya menikah, mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh yang baik. Dan yang sudah menikah, mudah-mudahan keluarganya harmonis, diberi keturunan soleh solehah, dikaruniai rezeki yang banyak, halal, lancar, barokah. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, orang tua kita, semuanya mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berada di akhir-akhir bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, bulan yang terjadi di dalamnya peristiwa yang paling mulia, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang hanya terjadi kepada Nabi Muhammad. Tidak ada nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad yang pernah mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj sangat mulia. Saking mulianya peristiwa Isra Mi'raj, sampai-sampai Allah mengabadikan peristiwa tersebut di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat pertama dari surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Isra, belum Mi'raj, baru Isra.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan subhanalladzi asra. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan. Maaf Bapak Ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang telah memperjalan. Maksudnya Isra Mi'raj itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa diminta dahulu oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah saya ingin Isra Mi'raj, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah berdoa, ya Allah saya ingin tahu Masjidil Aqsa itu seperti apa, tidak pernah. Allah yang berkehendak memberikan Isra Mi'raj. Allah yang berkehendak memperjalankan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk berjumpa dengan Allah, tapi Allah yang ingin memperjumpakan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kata Nabi Musa, saya ingin melihat langsung Engkau ya Allah. Allah mengatakan, lantaroni, wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihat aku. Nabi Musa yang ingin ketemu Allah, permintaannya ditolak oleh Allah Subhanahu. Nabi Muhammad tanpa minta, Allah yang ingin mempertemukan Nabi Muhammad. Murni kehendak. Diutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Disiapkan kendaraan buruk untuk perjalanan Nabi Muhammad. Nah, seandainya Allah tidak mengutus malaikat Jibril, Allah tidak mengirim kendaraan buruk untuk menjemput Nabi Muhammad, tapi Allah langsung memindahkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kira-kira Allah mampu atau tidak? Allah langsung memindahkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil. Kira-kira mampu atau tidak? Tapi kenapa Allah harus mengutus malaikat Jibril? Kenapa Allah harus mengirim kendaraan bu? Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Wahwa bi Ufuqil A'la. Hikmah diutusnya malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad, tujuan disiapkannya kendaraan buruk untuk Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, itu merupakan sebuah kehormatan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Kehormatan dari Allah untuk Nabi Muhammad, karena kebiasaannya para raja, kebiasaannya para penguasa, apabila mereka mengundang tamu, tamunya tamu mulia, maka tamunya dijemput, tamunya disiapkan kendaraan. Kalau tamunya tamu mul, dikirim kendaraan, disiapkan pengat. Ini kalau tamunya tamu mul, tapi kalau tamu keluar seperti saya tidak perlu dijemput. Kalau yang undang mulia. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang paling mulia. Yang memberikan undangan Isra Mi'raj adalah Allah yang Maha Mulia. Maka disiapkanlah buruk, diutuslah pemimpin malaikat Jibril untuk mengawal Nabi Muhammad. Buruk itu kendaraan yang disiapkan oleh Allah dan ditempatkan di surga. Buruk tidak bisa disifati jantan atau betina. Jadi jangan dibayangkan buruk itu seperti hewan yang ada di dunia ini, ada jantan, ada betina. Beda.
Huruf tidak bisa dikatakan jantan, tidak bisa dikatakan betina. Terus apa? Hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah menjelaskan bi'abdihi, dengan hamba yang diisrokan adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dalam ayat ini disebut oleh Allah dengan kalimat hamba. Itu bahasa lainnya budak, bukan bahasa Sunda. Hamba itu budak. Hamba dengan karyawan kira-kira mana yang lebih mulia? Budak sama karyawan mana yang lebih mulia? Karyawan. Kalau karyawan merdeka, kalau budak nggak punya kemerdekaan. Tapi Nabi Muhammad dalam ayat ini oleh Allah disebut sebagai hamba. Apakah Nabi Muhammad dalam ayat ini tidak dimuliakan? Bukan begitu. Justru dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba. Ini merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemuliaan dari mana? Maaf, kita ini makhluknya Allah Subhanahu, tapi belum tentu diakui hamba oleh Allah Subhanahu. Kita pernah dapat stempel kalau kita hambanya Allah? Pernah coklat kalau kita hambanya Allah? Pernah daftar ulang registrasi kalau kita hamba Allah? Belum. Semuanya yang selain Allah itu makhluk Allah Subhanahu, tapi tidak semua makhluk diakui oleh Allah sebagai hambanya. Malaikat makhluk Allah Subhanahu, iblis juga makhluknya, tapi apa iblis oleh Allah diakui sebagai hambanya? Hamba itu hanya orang yang tunduk, patuh, nurut kepada Allah Subhanahu. Kira-kira kita ini sudah pantas disebut hamba Allah belum? Sudah pantas atau belum? Mudah-mudahan kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu. Ketika Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai hambanya, Nabi Muhammad bahagia luar biasa. Dari saking bahagianya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad oleh Allah disebut sebagai hambanya, Nabi Muhammad sholat sunnah dengan jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya sholat sunnahnya Nabi Muhammad ketika itu, sampai kedua kaki Nabi Muhammad bengkak. Kita pernah lihat kedua kakinya bengkak karena kebanyakan sholat? Kalau asal kurang bengkak pernah. Ketika Nabi Muhammad sholat terus-menerus tanpa henti, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Lima fa'alta ma fa'alta ya Rasulullah?" Kenapa engkau harus melakukan seperti itu ya Rasulullah? Sholat sunnah sampai kakinya bengkak, padahal engkau sudah dijalani surganya oleh Allah Subhanahu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang syukur? Syukur karena apa? Syukur karena oleh Allah sudah diakui sebagai Nah, kalau kita punya karyawannya nggak nurut, kira-kira dipecat apa? Dalam 24 jam kita lebih sering nurut sama Allah atau lebih sering lupa? Lensa kita ini lebih sering nyebut nama Allah atau lebih sering ngobrol? Mata kita lebih sering lihat Quran atau lebih sering lihat HP? Ketika kita sholat, hati kita ingat Allah atau ingat yang lain? Pantas kita disebut hamba. Kadang kita sholat aja lupa Allah Subhanahu. Sampai saya pernah dengar cerita ini dari kakek saya, Syekh Muhammad. Dulu kata Syekh Muhammad itu ada orang kaya kehilangan barang berharga.
dicari-cari gak ketemu. Akhirnya dia datang ke salah satu ulama yang ada di tempatnya. Orang tadi mengatakan, ya Syekh, saya kehilangan barang yang sangat berharga. Apa ijazahnya, apa zikirnya, apa yang harus saya lakukan biar barang saya bisa ketemu? Kata Syekhnya, gampang. Kamu sekarang wudhu, sholat, nanti ketemu. Wudhu terus sholat. Dilakuin sama dia, wudhu, sholat, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ingat, oh iya barang yang ketiga. Jadi ketika takbir bukan ingat Allah, ingat barang yang hilang itu tadi. Kita, kalau kita enggak, saya yakin yang habis itu khusyuk semua. Kira-kira ada enggak manusia yang tidak diakui oleh Allah sebagai hamba? Ada enggak? Siapa yang diakui oleh Allah sebagai hambanya? Yang diakui oleh Allah sebagai hambanya adalah manusia yang ketika meninggal mendapatkan husnul. Ini berarti dia sudah dapat stempel dari Allah Subhanahu. Berarti kalau kita ingin mendapatkan stempel, mendapatkan cap dari Allah bahwa kita hamba Allah, kita harus meninggal dalam keadaan husnul. Kemudian kita husnul. Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad belum wafat, sudah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu. Stempel bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Ini bukan kehinaan untuk Nabi Muhammad, bahkan ini merupakan kemul. Sudah mendapatkan stempel bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kalau kita belum dapat stempel, bagaimana caranya biar kita dapat stempel? Sekali lagi kita harus meninggal dalam keadaan husnul. Sekarang caranya meninggal husnul khotimah itu bagaimana? Caranya cuma satu. Dikatakan dalam sebuah riwayat, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati dalam keadaan tergantung kebiasaan hidup. Waktu hidupnya sering sholawat, meninggal dalam keadaan. Waktu hidupnya sering baca Quran, meninggalnya lagi baca. Waktu hidupnya sering sholat sunnah, meninggalnya lagi sholat. Waktu hidupnya sering puasa, meninggalnya lagi. Hidupnya sering hadir majelis, meninggalnya lagi hadir. Hidupnya sering riba, meninggalnya lagi. Hidupnya sering pegang HP, meninggalnya lagi. Naudzubillah min. Jadi meninggal tergantung kebiasaan di. Oleh karena itu biasakan kebiasaan yang baik. Jadi kalau pengen diakui hamba Allah, meninggalnya harus husnul. Kalau pengen husnul khotimah harus sering melakukan yang biar kita bisa melakukan yang baik. Bagaimana? Biar kita bisa melakukan yang kita harus jadi orang. Pernah gak kita ngukur kita ini udah baik apa belum? Pernah? Mari malam ini kita ngukur. Ukur kalau kita ini orang kalau ingin baik harus cerdas. Kalau ingin baik harus cerdas. Bukan cerdas maksudnya S3, bukan cerdas maksudnya gelarnya profesor, bukan itu maksudnya. Tapi cerdas di dalam hidup. Apa sih orang yang cerdas dalam hidup? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang cerdas adalah orang yang selalu menghisab diri sendiri dan melakukan amal untuk bekal menghisab diri sendiri, bukan menghisab orang. Menghisab diri, bukan menghisab orang. Ingat kesalahan diri sendiri, bukan ingat kesalahan orang. Membahas kesalahan diri sendiri, bukan membahas kesalahan orang.
Ini namanya orang cerdas. Kalau sekarang ada orang dagang di pasar, dia punya toko, punya kios. Kalau dagang di pasar kan biasanya nggak sendirian, sampingnya juga ada yang berkuda, depannya juga ada yang berkuda. Ini ada orang punya toko di pasar, dia main ke tetangganya yang di sebelahnya. Dia datang, dia katakan sama yang punya toko di sebelahnya, sini saya hitung-hitung daganganmu, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Dibikin pembukuannya sampai rapi. Datangin lagi yang di depannya, sini pembukuannya saya rapikan. Barang yang masuk berapa, yang keluar berapa, untungnya berapa. Dibikin sampai rapi. Tetangganya yang sebelahnya sama yang di depannya untung apa? Dapat untung apa? Dapat apa? Dihitungkan keluar masuk bah. Yang ngitungin rugi apa? Rugi. Kenapa rugi? Bukan ngitung dagangannya sendiri, tapi ngitung dagangan tetangga. Apa yang dia dapatkan? Cuma satu yang dia dapatkan. Kalau kita hidup cuma bahas kesalahan orang lain, lupa kesalahan kita sendiri, itu seperti berdagang tadi. Dagangannya sendiri dan diurus, sama urus dagangannya orang lain. Akhirnya tetangga-tetangganya maju semua, dia bangkrut. Mau kita hidup seperti itu? Jadi jangan ngurus kesalahan orang, jangan ngoreksi kesalahan orang, tapi kita gak usah jauh-jauh, suami istri terapkan dulu. Yang suami ngoreksi kesalahan sendiri, yang istri kesalahan sendiri. Kira-kira suami istri harmonis sama? Tetangga kanan kiri masing-masing ngoreksi kesalahan sendiri. Kira-kira kampungnya nyaman apa? Yang bikin kita ribut selama ini apa? Yang bikin kita ribut apa? Karena masing-masing merasa benar. Itu yang bikin kita ribut. Bukan karena utang, bukan karena tetangga yang ngotorin rumah, bukan karena tetangga yang berisik, bukan karena suami yang pulang malam, bukan karena istri yang malu rapi rumah, bukan, tapi masing-masing merasa itu yang bikin ribut. Tapi kalau masing-masing merasa salah, kira-kira jadi ribut atau suami istri ada perselisihan, suaminya datang, saya yang salah, ibunya makan, saya yang salah. Beres sahabat. Tetangga ada perselisihan, masing-masing merasa salah, rapi urusan. Jadi kalau kita pengen hidupnya dianggap cerdas, kita harus merasa yang paling banyak salah. Dan orang yang merasa paling banyak salah itu orang baik. Orang yang paling merasa paling banyak salah itu orang, ini bukan saya yang mengatakan, tapi Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah ditanya, oleh ayahnya sendiri, Sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar mengatakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kaifa arafna annana muhsin. Wahai Aisyah, bagaimana kita ini bisa tahu kalau diri kita orang baik? Bagaimana kita bisa tahu kalau diri kita orang? Kira-kira kita pernah tanya seperti ini sama kiai, ulama, sama ustaz, habari, pernah nggak tanya seperti itu? Maaf, tanya, saya kira-kira orang baik atau bukan? Ini kita dikasih ukuran, dikasih standar sama Siti Aisyah, cara mengukur diri kita ini orang baik apa belum. Apa jawabannya Siti Aisyah? Idza arafta annaka muhsinun fa anta musibun. Wahai ayahku, kata Siti Aisyah, apabila engkau merasa dirimu sudah baik, berarti engkau bukan orang baik. Jadi kalau kita merasa diri kita sudah baik, berarti kita bukan orang. Kira-kira kita sudah baik atau belum?
Sudah pantas diakui hamba oleh Allah atau belum? Sebaliknya, wa idza arafta annaka muhsinun fa anta musibun. Apabila engkau merasa dirimu sudah baik, berarti engkau bukan orang. Wa idza arafta annaka musibun fa anta muhsinun. Apabila engkau merasa dirimu bukan orang baik, berarti engkau orang. Jadi tanda seseorang itu sudah baik selalu merasa dirinya bukan orang. Kenapa sih? Sebab kalau orang merasa dirinya bukan orang baik, selalu ibadahnya meningkat, akhlaknya baiknya karena merasa dirinya belum. Tapi kalau orang sudah merasa baik, ibadahnya nggak meningkat. Santai dia di rumah. Kenapa orang nggak sholat? Saya sudah baik. Kenapa nggak baca Quran? Pahala saya sudah kebanyakan. Kenapa kamu nggak sedekah? Saya kalau sedekah nanti mubazir pahalanya. Kenapa mubazir? Terlalu banyak pahala saya. Meningkat apa enggak ibadahnya? Jadi kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai hambanya, kita meninggalnya harus husnul. Kalau kita ingin husnul khotimah, kita harus jadi orang. Kalau kita ingin jadi orang baik, kita harus merasa bahwa diri kita belum. Kalau kita selalu merasa diri kita belum baik, insya Allah kita mulia dunia. Mulia dunia. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahullah." Barang siapa yang selalu merendahkan dirinya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi kalau kita ingin baik, jangan merasa sudah beres hidupnya. Cuma maaf, kadang orang protes. Nah kalau kita merasa diri kita belum baik, kalau kita merasa bahwa kita yang salah, nanti kalau orang lain yang benar-benar salah, dia nggak kapok-kapok salah terus. Sekali-kali kasih pelajaran, itu gak ada alasannya. Sekali-kali kasih pelajaran. Maaf, yang nyuruh kita koreksi orang lain siapa? Yang nyuruh kita koreksi diri kita Nabi Muhammad. Yang nyuruh kita merasa bahwa diri kita bukan orang baik Nabi Muhammad. Yang nyuruh kita untuk selalu berbuat baik sama orang yang salah Nabi Muhammad. Diperintahkan oleh Allah. Kira-kira Allah dan Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan kita, siapa yang lebih tahu apa yang paling tepat? Pasti Allah, pasti Nabi Muhammad. Jadi ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya Allah itu yang paling tepat. Ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya Allah memerintahkan kita agar tidak merasa sudah baik, agar mengoreksi kita sendiri. Berbuat baik sama orang yang sah. Berbuat baik sama orang yang sah. Itu ajaran siapa? Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atros di dalam kitabnya Al-Aqidatul Haniyah mengatakan, hasil dari orang yang selalu berbuat baik kepada semua manusia, walaupun manusianya itu pernah berbuat salah kepada dia, hasilnya orang yang benci jadi cinta, orang yang benci dan jadi, orang yang memusuhi jadi teman, orang yang jauh jadi dekat. Itu hasil kalau kita berbuat baik kepada semua orang. Buktinya siapa? Buktinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kan kita dengar cerita-cerita bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan musuh-musuhnya. Apa semuanya musuh Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad ditantang itu? Enggak kan? Kecuali mereka nantang, baru tantangnya diterima oleh Nabi Muhammad. Selama mereka tidak nantang Nabi Muhammad berbuat baik kepada mereka. Banyak sekali para sahabat itu dulunya mantan musuh-musuhnya Nabi Muhammad.
Selain Nabi Muhammad berbuat baik, mereka berubah menjadi pengikut setianya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Mungkin kita sering dengar cerita ketika Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Kepemimpinan diteruskan oleh sahabat Abu Bakar berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sampai sahabat Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira apa lagi yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad dan belum saya lakukan? Kata Siti Aisyah, wahai ayahku, Nabi Muhammad itu setiap pagi sore nyuapi orang Yahudi, ngasih roti orang Yahudi yang ada di depan rumah, disuapi. Akhirnya sahabat Abu Bakar ikuti, ya sudah, saya mau bawa roti ke tempat ini. Diambil roti, didatangi rumahnya si Yahudi tadi, roti tadi langsung disumpelin ke mulutnya Yahudi sama sahabat Abu Bakar. Si Yahudinya kaget. Yahudi tanya sama sahabat Abu Bakar, siapa kamu? Aku yang biasa nyuapin. Yahudi tadi mengatakan, bukan, kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kenapa kata sahabat Abu Bakar? Iya, yang biasa nyuapin saya itu biasanya rotinya lembut, kecil-kecil, bukan langsung disumpelin ke mulut seperti itu. Kamu beda orang, bukan yang biasa nyuapin saya. Akhirnya sahabat Abu Bakar mengatakan sama si Yahudi tadi, iya, dia biasa nyuapin kamu sudah meninggal, saya penggantinya. Siapa sih yang biasa nyuapin saya? Yang biasa nyuapin kamu Muhammad Rasulullah. Kakek si Yahudi, jadi yang biasa nyuapin saya Muhammad yang aku nabi itu tadi. Kenapa kamu kaget? Kata sahabat Abu Bakar, Yahudi tadi menjelaskan, iya, aku sudah bertahun-tahun disuapi sama Nabi Muhammad dan aku gak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Setiap dia nyuapin saya pasti mengatakan, tolong jangan ikuti agamanya Muhammad, dia sesat. Disuapi yang nyuapin Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad nyuapin, si Yahudi tadi mengatakan jangan ikuti agamanya Muhammad karena dia sesat. Ngomongnya di depan saya. Kalau kita yang begini gimana ya? Disuapin sama Nabi Muhammad. Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad wafat. Akhirnya Yahudi tadi masuk ada hasilnya? Ada hasilnya? Berkat kesabaran Nabi Muhammad. Nah, ini hamba Allah Subhanahu. Nabi Muhammad cermin kehidupan kita. Kalau kita ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, bercermin kepada kehidupan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba dunia, hamba akhirat, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia akhirat menjadi hamba Allah Subhanahu. Kemudian dalam ayat pertama surat Al-Isra tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lainnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Sini maaf kalau dalam nahunya menggunakan nakiro. Maksudnya waktu atau durasinya Isra Mi'raj ini agak serius sedikit ya. Nanti kalau jam 11-nya bukan 5 menit doang. Jadi durasi Isra Mi'raj itu sampai sekarang masih menjadi perbedaan benar. Ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan hampir semalam suntuk, ada yang mengatakan waktunya sangat Bahkan dalam Hasyiatus Shafi ada sebuah riwayat dijelaskan, ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj sampai ke kota Mekah, bekas tempat duduknya Nabi Muhammad itu masih hangat. Jadi Nabi Muhammad sudah ke Masjidil Aqsa, udah ke Sidratul Muntaha, pulang lagi bekas tempat duduknya masih. Kalau kita dudukkan biasanya tempatnya hangat. Kira-kira hangatnya tadi itu bertahan berapa lama? Pernah ukur? Nanti besok diukur ini. Intinya singkat kan biasanya, nggak bertahan lama.
Angkat itu di. Nah itu sebabnya kalau Nabi Muhammad pulang dari kota Mekah, bekas tempat duduknya masih sangat ini hikmahnya banyak. Di antaranya pelajaran buat kita Bapak Ibu. Isra Mi'raj yang sangat dahsyat, yang jaraknya sangat jauh, jutaan kilometer bahkan lebih, itu ditempuh dalam waktu pertama. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu. Yang kedua, pelajaran untuk kita bahwa hidup ini masih banyak lagi aja. Dua, kekuasaan Allah. Kalau jarak jutaan bahkan ribuan jutaan lebih kilometer bisa ditempuh dalam waktu singkat, kita jangan kecil hati. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, ingat kita punya Allah yang maha segalanya. Pasrahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu. Beres, karena Allah maha Allah maha Allah maha Allah maha derma, Allah maha kasih Allah maha tenang gak hati kita? Tenang gak kita selalu ingat kalau kita punya Allah Subhanahu. Kemudian hidup ini jangankan kita, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu diriwayatkan hidupnya 1400 tahun. Umurnya 1400, bahkan ada yang mengatakan Nabi Nuh itu umurnya 4000 tahun. Ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 4000. Intinya Nabi Nuh hidupnya lama. Nah, ketika Nabi Nuh akan dicabut nyawanya, sebelum malaikat Israel mencabut nyawanya Nabi Nuh, malaikat Israel ini ngobrol dulu dengan Nabi Nuh. Ini pangkatnya Nabi Rasul, bukan pangkatnya kita. Kalau kita nggak pakai gajah ngobrol langsung dicabut. Nabi Nuh ditanya sama malaikat Israel, ya ahlal anbiya'i umron kaifa wajadtal hayata fid dunya. Wahai Nabi yang paling panjang usianya, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia? 1400 ditanya rasanya seperti apa? Nabi Nuh gak jawab, iya Israel, saya tunggu kamu gak ada rencana. Nabi Nuh mengatakan, kadari lahabari dakhultu min ahdihima wa kharushu min al-ardh. Wahai Israel, 1400 tahun rasanya seperti orang masuk rumah dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Itu yang 1400 tahun. Kalau kita umurnya 70 tahun masuk dari pintu depan sampai mana kira-kira? Maksudnya Nabi Nuh merasa hidupnya ini masih sangat masih kurang lama. Kenapa Nabi Nuh merasa hidupnya masih kurang lama? Karena beliau merasa bekal untuk hidup di akhiratnya masih belum cukup. Padahal beliau Nabi, Rasul, hidupnya 1400. Apalagi kita yang 70 tahun, HP-nya 50 tahun. Semoga kita selamat. Belajar Bapak Ibu, ingat hidup ini kita lagi punya problem kita lagi punya nikmat kita lagi harmonis kita yang lagi harga harmonis misalkan itu semuanya niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu, niatkan semuanya untuk Allah, niatkan semuanya untuk Rasul. Kita yang pengusaha, kita yang pegawai, kita yang jual jasa, kita yang pengajar, kita yang ibu rumah tangga, semuanya niatkan untuk Allah, niatkan untuk Rasul. Insya Allah dengan niat itu kita selamat dunia. Rubba amalin zahirin tu'adzimuhu dunia. Berapa banyak perbuatan yang kelihatannya remeh, kelihatannya ringan, ternyata pahalanya besar karena sebab niatnya. Karena sebaliknya, warubba amalin kabirin tu'adzimuhu dunia. Berapa banyak amal yang kelihatannya hebat besar,
ternyata rendah di sisi Allah karena niatnya yang jelek. Nah, untuk bilang ini, kemudian kita punya niat yang baik. Contoh, As-salafun sholihun, ulama-ulama sepuh kita, setiap melakukan apapun niatnya ditumpuk-tumpuk. Niatnya baik. Contoh, mau dagang. Di sini yang dagang, yang kerja, waktu mau berangkat dari rumah pernah niat kalau itu dagang. Niat yang baik. Apapun, dagang, usaha, karyawan, petani, berkebun, apapun, niatnya yang baik. Bagaimana contoh niat yang baik? Ya Allah, saya keluar dari rumah cari nafkah yang halal agar saya dan keluarga saya tidak makan yang haram. Ini mana? Ya Allah, saya keluar dari rumah mencari nafkah yang halal agar saya dan keluarga saya bisa makan, bisa minum, bisa punya tenaga untuk ibadah. Dua niat, dua pahala, dua macam pahala. Isinya setiap satunya berapa juta pahala, berapa miliar pahala, berapa triliun pahala, hanya Allah yang tahu. Niat lagi, ya Allah, saya keluar cari nafkah yang halal agar saya dan keluarga saya bisa beli pakaian untuk nutup aurat. Jadi kalau beli pakaian niat untuk nutup, bukan karena ikuti model. Terserah modelnya, yang penting untuk niatkan untuk nutup. Udah dapat 3 macam nih. Tambah, ya Allah, saya keluar cari nafkah yang halal. Mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, mau saya sisihkan untuk sedekah. Belum sedekah, udah dapat pahala. Terus niat yang baik. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Sampai diceritakan dalam kitab Al-Jawahirul Ruqyah. Nanti di hari kiamat, dan setiap manusia mendapatkan buku catatan amalnya masing-masing. Setiap manusia mendapatkan buku catatan amalnya masing. Ada yang nangis sedih, ada yang nangis bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk yang nangis bahagia. Nah, di antara orang yang terima buku catatan amal tadi, dia kaget ketika dibuka buku catatan amalnya. Di situ terdapat banyak pahala dari amal yang dia tidak pernah lakuin. Dibuka buku catatannya, ada pahala bangun masjid. Padahal dia tidak pernah bangun masjid. Ada pahala sedekah untuk sekian juta orang miskin. Padahal dia tidak pernah keluar dari itu. Ada pahala haji setiap tahun. Ada pahala menghajikan orang tuanya setiap tahun. Padahal tidak pernah sama sekali. Akhirnya orang ketika kepada Allah, ya Allah, ini salah, bukan buku catatan saya. Allah mengatakan tidak ada salah. Tidak ada, ya kalau di dunia kan hitung-hitungan bisa salah. Komputer aja bisa salah, lagi hitung-hitungan manual. Tapi di akhirat tidak mungkin. Akhirnya hamba dan mengatakan, iya ya Allah, sebab dalam buku catatan ini ada pahala bangun masjid. Saya tidak pernah bangun masjid. Ada pahala sedekah kesekian juta orang miskin. Saya tidak pernah, saya sendiri miskin. Ada pahala haji, jangankan haji sampai 10 kali, sekali aja saya tidak pernah. Tapi di sini ada pahalanya haji bolak-balik. Allah mengatakan na'am lagi nawailah. Benar, tapi kamu sudah niat. Sudah, tapi jangan salah paham, pasal niat aja boleh diakui kalau niat yang benar-benar tulus ikhlas karena kalau memang mampu dilakukan, tidak mampu kita sudah dapat pahala. Jadi perbanyak nih, walaupun umur kita pendek, insya Allah pahala kita karena niat kita yang baik dan banyak, baik kan? Semoga kita diaku oleh Allah sebagai hambanya. Kalau ingin diaku oleh Allah sebagai hambanya, meninggalnya harus husnul. Kalau ingin husnul khotimah harus jadi orang. Kalau ingin jadi orang baik harus merasa belum. Biar kita selamat pahalanya banyak walaupun umurnya pendek, perbanyak. Ingat apa ya? Terakhir, Bapak Ibu, baik
Habib, ulama semuanya, Haji Awas, keluarga saya mohon maaf karena ini mau masuk di bulan Ramadan. Saya minta semua kesalahan-kesalahan saya dimaafkan di sini. Kalau Bapak Ibu Habaib nggak ada yang salah, di depan saya nggak ada yang salah, karena dikatakan mengkatur kalau bukatur omong. Para siapa yang paling banyak omong, paling banyak salah di sini, kan saya yang paling banyak omong. Tapi saya yang paling banyak salah. Saya mohon juga lebih maaf. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa ketemu Ramadan, Ramadan setelahnya, bisa ibadah dalam Ramadan tahun ini dan Ramadan setelahnya. Kemudian bulan depan ibu kita Buya Syekh Shalih Wasallam bisa hadir di sini, dan bulan-bulan seterusnya juga bisa hadir di sini, sehingga saya tidak perlu ke sini lagi. Dan Bapak Ibu juga tentunya di sini kalau beliau mengatakan. Terakhir, tadi saya teringat Bapak Camat menjelaskan akan kita menghadapi situasi barangkali sampai terjadi resesi ekonomi. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Resesi itu artinya krisis di atasnya krisis. Saya dapat amalan dari guru saya, tapi amalannya nggak boleh ditulis. Jadi harusnya dihafalin atau direkam. Ini khusus untuk keduniaan, khusus untuk kedun. Tapi niatkan dunianya untuk akhirat. Seperti tadi kata masih ingat kan ya? Manjur luar biasa. Banyak yang sudah mengamalkan dan membuktikan mujarab. Cuma nanti kalau memang sudah jadi orang kaya, jangan cuma saya. Belum kan jadi orang kaya semuanya, amin. Dan sudah kaya. Kita kalau ingin jadi orang kaya, kita harus merasa sekarang sudah bukan orang kita bukan orang miskin, bagaimana miskin? Kita punya mata, 2 pasang mata. Kalau dibeli 10 miliar mau. Berarti kan kita bukan orang miskin. Kita punya aset. Itu mesti kita ingat. Apa amalnya? Apapun kerjaannya yang penting halal. Apapun kerjaannya yang penting mau dagang, mau kerja, mau jual jasa, mau bertani, sebelum melakukan aktivitasnya, misalkan dagang sebelum buka toko, yang kerja sebelum masukkan atau sebelum masuk tempat kerja, yang jadi petani sebelum masuk sah atau sebelum masuk kebun, apapun kerjaannya, yang jadi penjual jasa seperti supir, tukang pijat, sebelum supir, sebelum pijat, sebelum bangun rumah dan lain sebagainya. Baca potongan ayat wa zayyanaha lin-nari. Wa zayyanaha 3 kali tanpa nafas. Wa zayyanaha lin-nari, wa zayyanaha lin-nari, wa zayyanaha lin-nari. Walaupun dia pelaku bisnis online sebelum posting. Benar. Sebelum posting baca wa zayyanaha itu maju terus. Bahkan diceritakan orang yang istiqomah amal ini lama-lama dia kecapean nolak order. Jadi saking capeknya cukup jangan pesan lagi. Pengen seperti itu. Baca ini ya, gampang. Wazayana 3 kali tanpa, tapi niat untuk akhir. Niat karena Allah, niat karena Rasul, niat biar kita gak repotin Allah, niat biar kita punya rezeki yang hak, terjaga dari yang hak, makan untuk ibadah, beli baju untuk tutup, dan seterusnya. Kumpul dengan niat yang baik. Betul-betul jadi kita hamba yang baik, niat yang baik, dan betul-betul kita dijadikan oleh Allah hamba yang tidak sombong, hamba yang tidak angkuh, hamba yang selalu bisa ingat kesalahan sendiri dan lupa kesalahan orang lain, tahu aib sendiri dan tidak tahu aib orang lain, tahu maksiatnya sendiri tapi tidak tahu maksiat orang lain, ingat dosanya sendiri tapi tidak ingat dosa orang lain, agar kita di dunia mulia di akhirat mulia. Ala hadinya tujuan soleh Allah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih alaihi wa alihi wa sahbihi wa muslimin. Terima kasih wa sahbihi wa ajmain. Terima kasih wa sahbihi wa al-mursydin. Wa al-amili terima kasih wa alihi wa alihi wa rahmatullahi muslimin. Al-Fatihah.
سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا من اهل العلم في الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الزي واهل الدار انك على كل شيء قدير اللهم اعط كل سائل منا سؤله ومطلوبه في الدارين والجبال الاخره في خير والعافيه اللهم اعط الحاج محمد عون وعلي اسئلتهم وضربهم في الدارين كريم دار الاخره في خير والعافيه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن احسن الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.